Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, Mas Bro dan Mbak Sis Sobat DTK. Selamat berjumpa dengan saya, Bang TJ di channel kita DTK alias Dunia Teknik Kimia. Di channel ini kita bakalan ngebahas mengenai topik-topik menarik di bidang teknik kimia, berupa kasus-kasus atau fenomena yang terjadi dan juga software aplikasi untuk teknik kimia. Channel ini ditujukan khususnya untuk para mahasiswa dan praktisi bidang teknik kimia atau siapa saja yang tertarik dengan bidang teknik kimia. Untuk video kali ini, kita masih akan membahas mengenai separator gas cair, yakni flash tree dan decanter. Nah, jadi untuk memperoleh hasil yang benar-benar betul ya, atau benar-benar benar, sekarang kita menjadi apa? Menjadi perlu memperhatikan model termodinamik yang kita pilih dan juga alat yang kita pilih. Di samping model termodinamik akan menentukan hasil, tadi pemilihan peralatan antara flash 2 dan flash 3 juga akan mempengaruhi hasilnya. Jadi di sini apa arti penting pemilihan model termodinamik sekaligus peralatan ya, atau model library. Nah, ini skematis dari flash 3, kita bisa punya fit 1 atau lebih, tidak masalah. Kemudian kita juga punya optional heat stream, boleh menggunakan arus panas di sini. Boleh juga kita taruh di sini sebagai arus keluar. Kemudian di fase cairannya sendiri ada fase 1 dan ada fase 2. First liquid dan second liquid. Nah, kalau kita memasang flash tree, maka setiap sampai di situ dia akan mengaktifkan perhitungan liquid-liquid equilibrium secara bersamaan dengan vapor liquid equilibrium. Nah, artinya apa? Dia akan memecahkan VLE dan LLE secara sekaligus. Nah, sehingga perhitungannya akan menjadi berat. Kira-kira 2 kali lipat lah. Karena apa? Kalau kita punya komponen yang terlibat itu N, kita ingat bahwa akan ada kesetimbangan vapor liquid equilibriumnya sejumlah N juga. YI sama dengan KI XI. I-nya 1 dan seterusnya sampai N. Nah, sedangkan untuk LLE-nya, dia juga akan ada N persamaan kesetimbangan. Ya, ini konsentrasi I di fase cairan 1, fugasitas ya. Kemarin kita bicara bahwa kesetimbangan akan diwakili oleh fugasitas. Fugasitas komponen I di semua fase itu sama. Nah, sekarang karena kita akan memecahkan LLE dan VLE secara serentak, maka tingkat perhitungan dari flash 3 itu menjadi berat, 2 kali lipat perhitungan flash 2. Nah, di sini akan menyebabkan simulasi kita menjadi berat. Nah, kalau kenyataannya, misalnya, kita bekerja di daerah sini, atau di daerah homogen ya, maka sesungguhnya yang namanya LLE itu tidak akan pernah terdeteksi. Kalau kita bekerja di daerah sini, di daerah homogen, maka kita memasang flash 3 yang akan melibatkan LLE, itu sesungguhnya kita tidak akan pernah berhasil mendapatkan cairan 1 dan cairan 2. Karena nature dari komposisi kita homogen. Jadi memasang flash 3 di simulasi kita itu hanya akan wasting time.
hanya akan membuang-buang waktu dan membebani komputasi. Jadi dalam hal kita bekerja dengan senyawa non-ideal, tapi kita bekerja di daerah homogen, maka sesungguhnya cukup sudah bagi kita hanya cukup memasang flash itu. Tapi kita harus memastikan bahwa memang betul-betul kita bekerja di daerah homogen. Nah, memang kalau kita tidak mau terjebak dalam situasi membuat kesalahan, memang yang paling aman kita bekerja dengan flash tree. Nah, tapi tadi bahwa di flash tree itu, meskipun kita bekerja di daerah homogen, tetap saja dia akan melakukan perhitungan VLLE, sehingga perhitungannya menjadi jauh lebih sulit dan lebih berat. Nah, kemudian di flash tree akan ada apa yang disebut sebagai fase 2 ya. Nah, fase 2 ada fase 1. Biasanya fase yang ada di sistem LLE itu akan disebut sebagai satunya itu fase akus dan satunya sebagai fase organik. Fase akus di mana di situ merupakan senyawa-senyawa yang sifatnya akus ya. Biasanya didominasi oleh fraksi yang airnya itu paling besar. Nah, jadi salah satu masalah di flash tree adalah ketika kita memasangnya menjadikan hitungan simulasi kita itu berat. Nah, berikutnya decanter. Decanter sebetulnya merupakan bagian dari flash tree ya, karena dia hanya akan menyelesaikan sistem kesetimbangan LLE. Nah, tetapi meskipun dia hanya bagian perhitungannya adalah bagian dari flash tree, tapi dia dibuat terpisah atau sendiri. Kenapa? Karena memang realnya ada di lapangan. Nah, perhitungan decanter sendiri tentunya yang paling benar atau paling pas adalah dengan menyelesaikan sistem LLE atau liquid equilibrium. Nah, kalau kita menerima dengan model yang lebih sederhana, kita bisa menggunakan pendekatan liquid free water calculation. Tapi tentu yang paling benar adalah yang atas, liquid equilibrium. Nah, decanter ini bisa kita pakai untuk memodelkan decanter, memodelkan single state separator di mana tidak ada hasil uap. Nah, jadi kalau di situ terjadi kesetimbangan fase cair-cair, kemudian tidak ada fase uapnya, maka kita bisa memasang decanter. Nah, tapi sekali lagi perlu hati-hati, kita hanya benar memasang decanter kalau kita tahu betul bahwa stream yang masuk itu tidak ada fase uapnya. Nah, decanter bisa dipakai untuk mewakili decanter itu sendiri, kemudian knockout drum, dan alat lain di mana di situ terjadi kesetimbangan satu state. Nah, diagram atau skema dari decanter sendiri diberikan di sini, umpan bisa satu bisa banyak, kemudian ada heat stream, bisa masuk, bisa keluar untuk heat stream. Ingat sebetulnya ketika kita mau memisahkan sesuatu menjadi senyawa murni atau paling tidak lebih murni, maka kita membutuhkan panas. Nah, di sini gunanya ketika panas masuk, kita bisa memberikan positif, maka dia akan panas yang diterima. Sedangkan kalau keluar, kita kasih harga negatif atau panah. Dia akan menjadi apa? Ketika kita mau mengambil, kita taruh di luar. Ketika
mau menambah atau mengisi atau memberi, kita pasang di masuknya. Boleh dipakai, boleh tidak. Nah, sekarang coba kita lihat di husband-nya. Separator kita ambil dari sini. Di sini ada flash 3, flash 2, decanter, sep, dan sep 2. Nah, tadi kita sudah membahas yang 3 pertama. Apa itu? Flash 2, flash 3, dan decanter. Kalau kita lihat di husband-nya, ini adalah yang jenis flash 2. Di flash 2 sebagaimana sudah kita pelajari bahwa dia memiliki 2 degree of freedom. 2 degree of freedom-nya bisa kita pilih, misalnya yang satu tekanan, yang satu vapor fraction. Atau bisa kita pilih degree of freedom yang lain. Yang satu tekanan, yang lain bisa suhu, bisa duty, bisa vapor fraction atau vapor F. Atau kita bisa memilih alternatif yang lain. Misalnya antara suhu dengan tadi yang duty, vapor fraction, dan tekanan. Jadi kita bisa memilih berbagai alternatif desain variabel untuk suatu flash 2. Nah, di sini ada pemilihan valid phase-nya apa? Valid phase-nya apa ya? Kita bisa pilih vapor liquid. Ini untuk flash 2. Kalau kita klik di sini, akan muncul di sana flash 2. Sekarang apa itu flash 3? Nah, tadi kita lihat ini flash 3-nya. Spesifikasinya sama dengan flash 3 bahwa kita bisa memilih antara tekanan dengan vapor fraction atau suhu dan vapor fraction atau yang lain, pressure dengan suhu, duty, atau vapor fraction. Nah, bedanya di flash 3, di sini ada apa yang disebut sebagai key component. Nah, key component di sini ditulis sebagai key component second liquid. Jadi, kita bisa memilih komponen kunci apa yang akan kita anggap yang dia akan kita taruh di fase kedua. Kalau kita lihat, nah di sini ini adalah ada flash 3, yang ini adalah fase 1, S6, kemudian yang S7 adalah fase 2. Kalau kita tidak mengaktifkan di komponen kunci, misalnya saya hilangkan dan saya jalankan, kita bisa lihat hasilnya di S6, S7, kemudian kita bandingkan dengan liquid 1. Kita bisa memulai dari sini dengan stream manual. Kita akan bandingkan antara hasil flash 2 dan flash 3. Flash 2 kita punya VAP 1, liquid 1. Kemudian flash 3 punya VAP 2, S6, S7. Nah, sekarang kita akan bandingkan VAP 1 kemudian VAP 2. VAP 1, VAP 2. Oh, sorry.
Fab 1, Fab 2. Nah, di sini komposisi dari vapornya itu akan berbeda antara flash 2 dan flash 3. Kemudian yang liquid 1 bandingkan dengan S berapa tadi? S6 dan S7. S6, S7. Nah, tentu liquid 1 komposisinya akan berbeda dengan S6 dan S7. Nah, jadi di sini kita bisa merasakan bahwa hasil yang diperoleh antara flash 2 dan flash 3 ini berbeda. Karena di alam kenyataannya akan terjadi fast splitting. Ini kalau kita lihat hasilnya akan berbeda. Karena kita bekerja dengan H2O etanol benzen, di mana kita tahu bahwa di sistem ini ada fast splitting. Kita punya etanol, benzen, dan air. Kita sangat mungkin terjadi fast splitting. Maka sistem kita tadi, kalau kita memasang flash 2 dan flash 3 hasilnya akan berbeda. Karena kita memang bekerja dengan senyawa non-ideal di mana terjadi fast splitting. Jadi, manakah yang benar sebaiknya kita gunakan? Tentu adalah yang flash 3. Nah, tetapi ingat bahwa dia perhitungannya akan jadi berat. Nah, bagaimana kalau kita salah memilih model termodinamik? Nah, biar mudah untuk membedakan, sekarang saya akan paksa misalnya ya. Dia kita paksa sebagai ideal. Atau sebelumnya saya lihat dulu. Yang jelas mau kita bandingkan liquid 1, S6, S7. Fab 1, Fab 2. Ini komposisinya. Ini sistem kita. Nah, sekarang kalau kita paksa dia sistemnya ideal, sistemnya ideal. Nah, di sini di B4 no fast splitting occurs. Jadi, kalau kita lihat sekarang liquid 1, S6, S7, Fab 1, Fab 2.
Nah, sekarang antara liquid 1 yang ada di sistem ideal dengan yang NRTL tadi, hasilnya akan berbeda ya. Hasilnya akan berbeda karena modelnya berbeda. Bentar, ini S7. Nah, sekarang untuk ideal, kalau kita bandingkan antara hasil flash 2 dan flash 3 akan sama. Ini hasil liquid di flash 2, ini hasil liquid di flash 3. Sedangkan yang satu akan berisi 0 atau kosong. Artinya dia tidak terjadi fast splitting. Nah, kenapa demikian? Karena kita memaksa menggunakan model ideal. Maka dia tidak akan mampu mendeteksi adanya fast splitting. Jadi kalau sistemnya ideal, nah kita bisa membandingkan bahwa hasil antara flash 2 dan flash 3 akan sama. Ini hasil liquid, yang di sini adalah hasil vapornya. Hasilnya juga akan sama. Nah, disinilah pentingnya tadi aspek bahwa model termodinamik yang kita pilih harus benar, tetapi tidak sebatas itu, model alatnya pun harus benar. Nah, hanya saja masing-masing memiliki konsekuensi. Flash 2 bisa menghasilkan perhitungan yang kita hasilnya salah, tidak sesuai dengan data di lapangan. Tapi kalau kita masang flash 3, maka perhitungan kita akan selalu menjadi berat. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan?